Oke. Nah, tadi kan kita bicara dewa. Nah, ternyata teman-teman tahu yuk sekalian, sudah pernah baca buku ini belum? Ya, ini 60 Dewa Taisui. 60 Dewa Taisui ya. Tiap tahun ini, ya lu ini Sangmen yang mimpin upacara untuk Poun ya toh. Kita itu adalah satu tadi tahu Tai Sangmen Syoyopai punya keunggulan unik ya Sangmen ya. Kita upacara yang dibikin itu sudah lengkap, termasuk upacara Poun. Ini tiap tahun loh. Iya. Tiap tahun itu ya ini mohon maaf saya bukan lagi muji-muji Sangmen, tapi Anda bayangkan aja tiap tahun itu mendekati atau setelah Xinjia itu kira-kira 1-2 bulan itu Sangmen itu rally ya, keliling ke tokoan-tokoan yang ada ininya dewa ini ya kalau tidak salah ya Sangmen. Di mana aja Ya, itu? kita bagi di Lampung, Jakarta, lalu di Jawa Tengah ada Semarang dan Magelang, Oke. lalu ada di Surabaya, sama di Binjai. Di Binjai ya. Ya, Itu itu Sangmen kalau harus bertugas gitu sebetulnya seneng atau capek? Maaf loh Sangmen ini tadi kan janjinya ngobrol cerdas dan jelas. Jadi coba dijelaskan selain kisah itu artinya begini. Saya mengajak kita teman-teman untuk kalau ke Taukuan ini kan hari apa ya? Nanti hari Minggu kalau kalian ke Taukuan cari buku ini. Karena ini buku tentang dewa, ya kan? Boleh kan kita ngebahas dewa, boleh kan Sangmen? Boleh Kan aja nyatanya tiap tahun pakai dewa untuk minta rezeki kan? Boleh aja dong, boleh. Dalam podcast seperti ini, apapun boleh ditanya, apa-apa. Nah ini Sangmen, tadi ini 60 dewa ini tiap tahun kita ketuk pintu untuk minta perlindungan. Ya. Silahkan Sangmen sampaikan, kita ini sebetulnya besok bakalan jadi dewa nggak sih? Gitu. Karena kalau saya baca ini, saya udah baca loh ini Sangmen. Udah baca ini. Ternyata mereka semua manusia dulunya loh, maksudnya dulunya manusia, tetapi kok sekarang menjadi dewa yang tiap tahun kita pakai untuk upacara Poun. Ya. Oke, silakan Sangmen. Baik. Jadi kalau ditanya apakah kita siu tahu nantinya bakal jadi dewa? Ya. Ya, sejujurnya begini. Saya sangat jarang ya membahas bahwa kalau kita siu tahu itu nanti bakal jadi dewa atau itu menjadi tujuan kita. Sangat jarang. Kenapa saya bilang saya sangat jarang? Karena bagi saya untuk bisa mencapai itu, langkah pertama kita harus jadi manusia yang benar nih. Langkah pertama kita. Nah, di langkah ini kita ini sudah istilah Jawanya keteteran gitu ya. Udah kacau balau. Oh, jadi maksud Sangmen kamu jadi manusia aja udah keteteran, kedodoran, ngapain lu mikir jauh-jauh mau jadi dewa? Kira-kira begitu. Ya, saya bukan mematahkan semangat. Oh, bukan mematahkan. Bukan mematahkan semangat. Memang benar bahwa dalam teori kita, siu tahu kalau dia bisa mencapai hasil betul kan? tahu, itu nantinya kan kita mengatakan secara lebih halusnya kan kita lepas dari belenggu reinkarnasi. Betul. Ya itu kalimat itu ada di buku Itu kuning. ada ya. Nah, betul. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya kalau kita lepas dari belenggu reinkarnasi ini, berarti kan kita menjadi dimensi kedewaan. Oh, oke. Ya. Nah, kalau kita selalu berbicaranya ke arah sana, saya kan khawatirnya kita ini jadinya orang siu tahu itu begitu ditauing terus pikirannya gua mau jadi dewa gitu. Padahal langkah pertama kita ditauing setelah kita siu tahu itu langkah pertama harus ngerti bagaimana jadi manusia yang benar dulu. Oke, jadi stepping awal tahap etape pertama itu malah jadilah manusia dulu yang sebetul-betulnya gitu ya Sangmen ya. Gitu ya. Menurut Kotik jadi manusia ini gampang nggak sih?
Jadi jujur saja sampean ya, saya manusia itu sudah terbukti Iya. kalau dia kena masalah itu mesti larinya kepada sosok transenden yang disebut entah dewa, entah Tuhan. Itu kalau sudah apa namanya, sudah kepepet, itu pasti larinya ke situ itu. Udah kepepet. Iya, kalau nggak kepepet dia seperti kuda liar. Kalau sudah kepepet dia seperti anjing digebukin kaing-kaing. Dia larinya pasti itu apa? Saya amati ya, saya amati dari membaca, dari melihat, mendengarkan kisah orang-orang besar pada titik mereka nggak sanggup lagi, mereka pasti naik ke atas dengan cara masing-masing gitu. Nah, yang uniknya kan kita diberi ilmunya, ilmu untuk tadi itu. Ya, jadi memang kalau tadi bicara jadi manusia dulu. Nah, ini teman-teman. Ini luar biasanya kita. Ini saya tunjukkan ini. Ini ada satu buku juga, ya. Ini Jalan Manusia. Tadi kan Samen tanya, jadi manusia susah enggak? Nah, susah atau tidak? Ini sudah ada bukunya. Dan siapa yang menulis? Ya beliau juga, Samen sendiri. Dan buku ini saya bukan promosi, tetapi sebagai seorang pembaca, seorang pembelajar ketika saya membaca. Ini kan awalnya dari sebuah syair ya. Syair lah gitu ya. Syairnya itu menceritakan tentang Tao dan pelajaran tentang Tao. Itu kesimpulannya Sangmen tentang Tao yang dijalani itu diberi judul Jalan Manusia. Jadi kalau Anda yang bingung gimana jadi manusia, Anda harus baca dulu nih buku ini. Ya semua ada kan ya di taukuan-taukuan rasanya ada sih. Iya. Ya, Ya, oke. jadi itu tadi Jalan Manusia ini kalau kita ceritakan begini. Awalnya dulu saya itu memang sejak kecil saya suka membaca dan suka menulis ya. Oke. Ya, jadi pernah apa ya? Pernah mengikuti lomba baca puisi tingkat kota dulu ya, lagi SMP pernah. Oh, seniman juga rupanya. Baca puisi. Kayaknya ada jiwa-jiwa dikit lah. Oh gitu. Ya, karena apa ya? Rasanya suka belajar. Ya belajar gitar, belajar musik, belajar nyanyi. Belajar itu lebih suka gitu. Padahal sekolah saya sekolah teknik. Gitu. Iya, Jadi iya. dua dimensi, dua dunia yang sebetulnya bertolak belakang tuh. Lalu belakangan saya suka belajar psikologi, filsafat gitu. Jadi Sampai ke situ Sangmen. Baca filsafat itu berat itu. oh iya berat memang. Memang berat gitu. Jadi ini Jalan Manusia itu saya katakanlah hasil perenungan saya. Ya, meskipun Jalan Manusia ini sudah jadi buku ya, saya sendiri masih merasa ada kurangnya gitu, ada kurang puasnya karena saya pingin ini bisa diperluas pembahasannya gitu. Jadi disitulah saya katakan jadi manusia ini begitu lahir ke dunia ini nggak gampang gitu. Iya. Keluar jebrol gitu nggak langsung nangis kok. Iya kan? Langsung nangis dan banyak orang mengatakan manusia begitu lahir lalu menangis itulah pertanda bahwa dia mulai menyesali kok saya harus lahir gitu. Nah, dia menyesal, tapi untungnya datanglah Tao Yingsu yang dibawa oleh Sefu tadi ya, Iya. untuk kita bisa menjadi Xiaoyao tadi ya. Jadi itu pertanda bahwa hidup ini bakal nggak mudah gitu. Bakal nggak mudah. Ya, sebagai sebuah tanda alam seperti itu. Meskipun orang bilang ya nangis itu kan supaya bayi ini sehat, supaya nafasnya jalan dan nah di situ di dalam teori Tao kan dikatakan bahwa itu perubahan pernapasan dari Xian-Tian ketika di dalam perut dia napas dari napas bawaannya. Iya. Kan tetap napas. Fungsinya napas itu kan mengalirkan oksigen kan. Oke. Nah dari janin itu, dari pusarnya itu, tali pusarnya dia bernapas juga.
Lalu begitu lahir, dia harus pakai Hou-Tian punya Qi. Dia bernapas pakai paru-paru, menyerap oksigen pakai paru-paru. Nah ini perubahan, kan sebetulnya ini sebuah perubahan yang luar biasa kalau kita mau iya, betul. mengamati Sampai ke situnya ya. sampai ke situnya. Iya, betul, Tapi betul. kebanyakan kita hanya lewat begitu Iya. aja. Ya hanya lewat begitu aja. Di dalam proses kelahiran itu sendiri, menurut saya sudah terjadi sebuah kejadian yang Radikal sekali ya, yang Luar luar biasa ya. Betul, Yang karena luar biasa. awalnya dia nafasnya lewat usus tali tali pusarnya. pusar itu ya. Oh, waduh. Begitu dikeluarkan, dipotong, ini Langsung kan berubah lewat ya terus dibalik, iya, dipukul lagi dipukul pantatnya. pantatnya Ceplok. supaya darah atau cairan yang menyumbat di mulutnya yang ini supaya keluar, Dorong keluar. lalu menangis kan dia kan. Walah. Nah, lalu menyerap oksigennya mulai dari dunia luar kan, dari Hou-Tian punya Qi kan. Nah, di sini ada sebuah kejadian yang luar biasa sebetulnya. Tapi kita ini Waduh. tidak perhatian ke arah sana. Iya. Ya, tidak perhatian. Nah, itu Ini ban-ban kamu loh Samen. Ini saya bejo banget ini. karena ini jalan manusia menurut saya baru lahir saja sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa nih. Yang orang saya harapkan kita bisa ngerti. Di situ ada sebuah misteri. Misteri, ada momen yang penting. Iya, penting. Dan mohon maaf, kita juga dikasih Tao Yingsu untuk boleh meriset atau meyakin atau meneliti itu juga mungkin ya Sang Men ya. Lah iya, kita kan dalam salah satu ilmu Tao kan dikatakan manusia ini ada 3 pusaka Qing Qi Shen. Nah, Qing Qi Shen ini yaitu bayi baru lahir itu membawa Qing Qi Shen ini dari bawaan dia di dalam janin itu, lalu dikeluarkan dari janin, Betul. berubah Iyalah. dari Hou-Tian ke Hou-Tian. Nah, perubahan inilah yang sangat luar biasa sebetulnya. Iya. Nah, ini coba bayangkan seorang bayi yang gagal dia bertransformasi dari Hou-Tian ke Hou-Tian itu, dia nggak jadi napas, terus gimana? Selesai. Walah. Nah, ini kan menentukan sekali titik perubahan ini kan sebuah Iya, betul. sebuah peralihan yang sangat menentukan. Bentar saya tanya. Pemirsa, para Toyu, kira-kira mau nggak kita minta Sang Men ngebahas soal ini dalam sebuah diskusi yang lebih fokus gitu tadi, peralihan dari Hou-Tian ke Hou-Tian loh. ya. Ini kalau dipikir-pikir ya saya juga nggak pernah mikir sampai ke sininya Sang Men. Kita pikir alah hidup itu ya sudah lahir selesai itu. Padahal ada satu titik kritis yang sangat menentukan gitu. Sangat menentukan menurut saya. Iya. Apalagi teori kita, kan teori ada orang bertanya kan ya. Sukmanya itu atau rohnya seseorang itu masuk ke badannya ketika dia lahir atau masih di dalam janin sudah ada rohnya. Waduh, ini mikir lagi. Mikir. Ada 2 pandangan. Satu berpandangan bahwa seketika di dalam janinnya, di dalam perut ibunya itu Dalam itu sudah kandungan ada. itu sudah ada. Oke. Ada kalau kita lebih condong pada ketika dia lahir itulah bersamaan masuknya sukma. Oh gitu. Kita pandangan kita Ya, ya. pandangan kita kita ya. ya. Kelompok kita Ya, berpandangan seperti itu. Karena orang lain punya pandangan lain ya sah-sah saja, silakan. Tetapi kita nggak menentang. Ya, kita nggak menentang, tapi kalau ditanya pandangan kita berpandangan di situ. Ketika lahir itulah sukma itu masuk. Oh. Coba Iya, dipikirin betapa kompleksnya proses kelahiran itu. Ya, waduh. Ya kan? Nah, Betul. dari hal ini maka mulai proses kehidupan itu ada yang Qing Qi Shen-nya baik, ada yang Qing Qi Shen-nya kurang dan sebagainya. Lalu bagaimana ini dibenahin di dalam kehidupan selanjutnya?
Lah ini tergantung kita sekarang. Tergantung kejodohan dengan Tao enggak. Kalau Salah berjodoh, satunya. berjodoh dengan Tao, terus berjodoh dengan Tao Yingsu, berjodoh dengan Sefu, berjodoh dengan Sangmen. Ya itu ya enggak lah kalau berjodoh dengan saya. Asal berjodoh dengan Sufu itu sesuatu yang sudah Pintunya luar di situ biasa. ya. Ya, Pintunya sesuatu yang itu. luar Iya. biasa. Oke. Nah, dari sanalah. Lalu contoh tadi kan 60 Taisui itu ya. Saya bilang jadi manusia itu coba kalau baca salah satu yang namanya Yangxin atau Yangxian itu adalah seorang pejabat di zaman dinasti Han yang dia diutus ke utara ke negara Xiongnu itu. Xiongnu itu ya Mongol sana sebetulnya ya. Oh, berarti dia ketemu Genghis Khan, Kubilai Khan mungkin ya? Enggak. Sampai dia ketemu Xiongnu itu, bukan Mongolnya Xiongnu itu yang selalu mengancam dari utara itu untuk melakukan apa? Melakukan perundingan agar terjadi perdamaian lah. Karena bangsa Xiongnu itu selalu mengganggu dari utara. Nah ini ekspedisi yang dilakukan oleh Yangxin ini puluhan tahun dia tersesat, dia nggak bisa pulang, dia berjuang sendiri di situ, ditangkap, di penjara di situ sampai menikah dengan orang lokal, sampai akhirnya dia bisa pulang setelah sekian puluh tahun. Lalu dia lapor kepada kaisarnya, dia selesai menjalankan tugas. Nah dari sanalah dia membuat peta Jalan Sutra. Dari ibu kota sampai ke utara, sampai akhirnya sampai ke timur tengah segala kan ya. Nah itu adalah jasa dia bagi masyarakat. Jadi dari sini kita bisa lihat yang bisa menjadi dewa-dewi itu selain dia sendiri tentu menjalankan proses siutaunya, dia juga di dalam kehidupannya yang nggak gampang-gampang amat gitu. Iya, tadi yang diceritakan ditangkap, di penjara, itu penuh derita, tapi dia tetap berjasa bagi kemanusiaan. Jadi apapun itu penderitaan dia, perjuangan dia dan sebagainya mungkin beda-beda lah ya. Tiap orang beda. Ya, tiap orang beda. Tapi apa yang dia hasilkan, apa yang dia bisa berikan manfaat bagi masyarakat setelahnya, itu yang sangat penting. Menurut saya di situ kuncinya. Di situ ya. Nah, jadi teman-teman buat yang selama ini Anda bertanya, Sangmen kita kok pelit bicara soal dewa, itu bukan karena tidak mau ngebahas itu, karena takutnya Anda sudah bicara soal dewa, rumongso sudah dewa, malah Anda nggak jadi manusia. Iya kan gitu kan, karena apa? Dari contoh ini nyata bahwa mereka melakukan fungsi kemanusiaan yang sangat maksimal, baru setelah itu dimensi sukmanya menjadi dewa, kurang lebih begitu ya Sangmen ya kalau. Iya, makanya saya agak jarang mau membicarakan itu. Bukan saya nggak mau, bukan saya nggak ngerti. Tapi dalam hal ini, ya kalau ada senior-senior lain yang mau suka membahas itu ya silakan. Kalau saya pribadi kok, saya mengatakan gimana kita bisa mau jadi dewa? Kalau jadi manusia aja masih kacau kita ini. Masih ruwet. Masih ruwet gitu, kira-kira begitu sih. Oke, ya. Baik, Sangmen. Nah sekarang karena sudah mendekati ke dewa dikit ya. Kita juga teman-teman mungkin masih ingat bahwa 2025 atau 2026, saya ingat saya 2025 ini ada buku ya yang nulis saya. Kalau yang tadi Jalan Manusia itu Sangmen ya. Jadi hari ini kita ngebahas soal tulis menulis dan baca membaca. Karena apa? Kita ngobrol cerdas dan ngobrol jelas. Nah waktu itu ada sebuah kejadian yang dialami oleh Yeye ya, itu dari Magelang yang sekarang ketua, tahu kan Magelang ya, betul ya. Setelah siapa itu namanya? Koh Gempak ya. Ya, Koh Junhok itu. Nah, itu. Nah, ini dia dulu mengalami mukjizat kan. Nah, jadi memang di tempat kita karena kita belajar ilmu kedewaan tapi dengan disiplin kita akan mengalami
saat-saat kritis kita juga ditolong juga oleh faktor kedewaan juga maupun faktor kedisiplinan berlatihnya ya kan, nggak mungkin dewanya bisa nolong kalau kitanya juga nggak siap, nggak ready untuk ditolong. Kira-kira kan begitu ya Sangmun ya. Nah itu sambil supaya kita fair ya. Jadi maksud saya fair itu tadi yang 60 Taisui itu Ya ini karangannya setahu saya ini Heng ya, ada Henny Wiantono, dia menyadur oke. dari cerita itu disadur supaya setiap buku kita tahu siapa Betul, sih siapa yang berkontribusi ya. berkontribusi. Yang mau capek-capek. Iya, yang mau capek-capek untuk membuat. Jadi dalam hal ini kan kita harus menghargai ya. Iya. Kita setidaknya kita menghargai orang-orang yang sudah mau menulis ini. Orang-orang nyentrik. Yang mau nulis ya. Yang mau nulis. Dan ini kan akan menjadi sebuah peninggalan kita untuk anak cucu kita kan gitu. Untuk generasi. Kalau yang mujizat ini tadi kan Kotek yang nulis. Ini berdasarkan pengalamannya Yeye yang saat itu dia sakit. Lalu ada mujizat-mujizat yang terjadi di situ sehingga sampai sekarang dia sehat gitu. Nah, kembali ke topik soal tulis menulis ya. Nah, ini aneh juga ini. Kok kenapa di 2025 2026 ini bermunculan banyak penulis loh dari tempat kita, Sangmen? Iya. Orang pusing ini kan dolar naik terus. Saham anjlok karu-karuan. Terus ini sebabnya apa? Ada seekor anak ayam bertanya kepada induknya. Dia bilang "Kenapa sih kok tiap hari bertelur?" Kalau Yingsu-nya ditambah olah pikir, olah dengan membaca buku, kira-kira dalam setahun orang ini lebih cepat jadi atau gimana? Yang disebut Siu Tao itu kan bagaimana manusia ini merubah karakternya dari yang kurang baik, dari yang banyak kelemahan-kelemahannya itu menjadi yang baik. Itu namanya Siu ya, namanya Siu Tao kan ya. Nah,